Pak Mufti Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, Pimpinan, Pak Mendak, Pak Kepala Bulog, terima kasih atas kehadirannya. Saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Marhaban ya Ramadan. Tentu kami semua senang hari ini memasuki bulan Ramadan bagi kami warga Muslim. Tapi kemarin kami ke Dapil Pak, rakyat kami deg-degan tiap puasa Pak. Mereka risau karena kebiasaan di bulan puasa biasanya harga komoditas naik. Termasuk kemarin istri saya beli cabai, katanya harga cabai 100.000 Pak. Sedangkan tadi 120 bahkan di Jombang, di tempat kami di Pasuruan 100.000. Nah di Jombang 120.000. Tapi kalau di paparan Bapak tadi cabai harganya 51.000 begitu Pak. Tapi tentu kami apresiasi atas paparan dari Pak Menteri Perdagangan tadi. Sungguh kerisauan kami mulai terjawabkan dengan adanya stabilitas harga yang Bapak paparkan tadi Pak. Cuman setelah kami amatin ternyata stabil, tapi stabil di atas harga eceran tertinggi. Contohnya misalnya minyak kita Pak. Tadi dipaparkan di Bapak minyak kita rata-rata 17.200. Padahal HET yang Bapak tetapkan 9 bulan yang lalu itu 15.700. Begitu juga dengan cabai. Kalau cabai ini bahkan jauh di atas harga yang Bapak paparkan di sini begitu Pak. Gula pasir juga begitu. Trennya meningkat dari Januari hingga 28 Februari di data Bapak. Walaupun di lapangan jauh lebih di atas ini Pak. Termasuk harga minyak goreng di tempat kami 20.000 Pak. Bapak tahu kalau Bapak sampaikan di sini minyak curah kata Bapak di sini 17.700. Tapi Bapak lihat banyak sekali warga kita yang teriak dari Aceh harga minyak curah 30.000 Pak. Nanti tim Bapak bisa cek ke sana. Nah termasuk bawang putih, tadi yang disampaikan kawan kami bawang putih rata-rata 43.000. Jadi dari pernyataan Pak Menteri tadi dengan santainya, rasanya Pak Menteri seperti menormalisasi harga yang tidak normal ini Pak. Kalau kawan kami tadi dengan bahasa halusnya menyampaikan mengetuk pintu hati para importir bawang agar mereka sedikit merelakan sedikit keuntungannya. Keuntungan mereka sudah sangat besar Pak. Tidak perlu Bapak memohon, Bapak harus bikin peraturan untuk bagaimana mereka bisa menghadirkan harga yang terjangkau. Jenengan tahu bahwa bawang kemarin Tempo tanggal 27 Februari baru merilis ternyata dari investigasi mereka ternyata harga bawang putih itu Pak ada tren dari China turun dari 1.400 per ton menjadi 1.350 per ton US dollar. Artinya kalau sampai di Indonesia kira-kira angkanya 22.000. Misalnya ada ditambah dengan custom clearance dan juga kemudian dengan tracking itu kira-kira 1.000. Artinya sampai di negara kita kira-kira hanya 23.000. Kalau ditambah katanya kawan kami tadi dengan copet-copetan yang dilakukan oleh oknum-oknum, udahlah kira-kira 30.000. Masa sih dengan untung 10 sampai 15.000 tidak cukup bagi mereka? Dikali sekian juta ton, Pak. Maksud kami apa? Kalau kemudian SPI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tidak bisa menghadirkan harga yang terjangkau di tengah-tengah masyarakat, tidak perlu pakai SPIN Pak. Sudah dibuka secara bebas saja, semua orang bisa impor, kemudian kalau harga sudah stabil ditutup impornya. Atau yang kedua, kalau memang mengeluarkan SPI, lalu ditarget sekalian Pak. Misalnya dibatasi keuntungannya hanya berapa begitu Pak. Karena kalau tidak ya percuma, ini hanya omong kosong. Apalagi kalau kita tahu bahwa ternyata saya 2 tahun lalu di tempat ini saya pernah menyampaikan kepada Pak Zulkifli Hasan bahwa mafia bawang putih ini sudah terang-terangan Pak. Kalau jenengan tahu zaman dulu kalau orang nonton bola ibarat nonton bola Pak, semua orang bisa beli tiket. Hari ini penontonnya orang-orang yang mau beli tiket ini Pak itu dipilih sama si mafia-mafia ini Pak. Nah kami ingin tanya, kemudian yang kemarin ditemukan di investigasi itu bahwa ternyata yang mendapatkan SP ini adalah perusahaan-perusahaan baru. Kami ingin tanya kepada Menteri Perdagangan, apa indikator dan syarat orang untuk bisa mendapatkan SPI itu, Pak? Kenapa yang sudah berpengalaman selama ini yang banyak orang itu yang sudah berkecimpung di dunia ini malah tidak pernah mendapatkan SPI sama sekali di tahun-tahun ini begitu, Pak. Nah, kemudian kembali lagi ke HET tadi, Pak. Melihat HET yang diterapkan pemerintah ternyata tidak digubris oleh para pengusaha kita. Artinya ya Kementerian Perdagangan ini hanya macan kertas saja Pak. Tidak ada marwahnya di mata produsen, di mata para pengusaha kita begitu. Atau jangan-jangan ya mohon maaf mungkin berkoalisi dengan mereka dalam rangka ini begitu Pak. Nah maka harapan kami HET ini harus ditegakkan Pak.
Jangan menormalisasi harga yang mahal. Dirjen Bapak salah satu anak buah Bapak menyampaikan di media, perih hati kami Pak. Mereka bilang bahwa wajar bulan puasa memang biasanya naik. Justru kehadiran Menteri Perdagangan di tempat ini untuk menghadirkan harga yang terjangkau di tengah-tengah masyarakat Pak. Jangan menormalisasi harga yang tidak tidak stabil atau tidak terjangkau di tengah-tengah masyarakat begitu Pak. Kemudian selanjutnya di halaman nomor 3. Bapak sampaikan di situ bahwa harga minyak kita di pasar tradisional tidak boleh melebihi HET. Nah, harapan kami ini tidak hanya sekedar umbar janji, Pak. Nah, sekarang faktanya di lapangan seperti disampaikan tadi, minyak goreng di tempat kami 20.000. Lalu ketika Bapak melihat bahwa fakta minyak goreng, saya tidak usah deh pakai data di tempat kami. Di data sampean tadi loh, 17.200 kan sudah jelas tuh, di atas harga HET. Lalu apa gunanya pernyataan Bapak di tempat ini? Di slide nomor 3 ini, Pak. Apa hanya sekedar susunan kata? Nah, ketika ini sudah tidak terwujud, tidak terbukti, tidak bisa Bapak lakukan, lalu langkah apa yang akan Bapak lakukan? Operasi pasar. Nah, sedangkan setelah jenengan lakukan operasi pasar, apakah kemudian harga turun? Kan tidak juga. Nah, ketika harga tidak juga turun, apa yang Bapak akan lakukan? Maka harapan kami Bapak tidak boleh menyalahkan para pengecer yang ada di bawah, Pak. Karena ketika kami tanya kemarin di pasar, namanya di pasar Pasarpan, di tempat kami di Pasuruan, kenapa Bapak jual harga 20.000? Katanya saya sudah dapat dari distributor harganya 18.000 Pak. Maka harapan kami ke depan, kami menginisiasi, mengusulkan untuk adanya harga distributor Pak. Kalau bisa harga ditetapkan berapa, karena kalau sudah di atas harga distributor ternyata dia kemudian menyalahi HET-nya, dicabut aja izinnya Pak. Kemudian atau kalau perlu dibawa ke penegak hukum. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, itu catatan soal kami soal sembako. Kemudian hari-hari ini yang sedang kita lihat di banyak media. Ketika awal masuki bulan Ramadan, hati kami risau karena melihat ribuan karyawan PT Sritek yang di PHK, Pak. Dan beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan di forum ini bahwa Pak, batasi impor Pak. Kalau perlu stop impor Pak. Panjenengan tahu di media sosial hari ini banyak sekali justiper dari luar negeri yang ongkang-ongkang kaki bisa bawa barang, bisa bawa kain, bisa bawa semua produk ke dalam negeri kita dengan bebas begitu saja Pak. Bapak tahu bahwa di era kementerian memang belum jenengan menterinya saat itu Pak Teten, Menteri UMKM pernah menyampaikan di forum ini bahwa ternyata salah satu e-commerce terbesar, mereka punya gudang yang sangat besar di namanya Tanjung Priok Pak. Yang itu mereka ketika ada orang klik barang, tidak perlu lagi lewat regulasi, lewat custom dan sebagainya, langsung bisa sampai ke konsumen. Nah, sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dari Kementerian Perdagangan untuk setidaknya mengecek ke sana, pertama ini benar atau tidak isu ini. Yang kedua, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Pak? Karena ini akan jadi bom waktu bagi kita kalau Kementerian Perdagangan hanya jadi macan ompong, tidak melakukan tindakan-tindakan strategis untuk menghambat importasi yang ada di negara kita, yang akan jadi bom waktu bagi kita Pak. Bukan hanya di sektor tekstil nanti Pak. Jenengan tahu bahwa di elektronik sekarang juga kemarin Sanken, Yamaha juga akan tutup pabriknya. Dan banyak sekali industri yang lain. Kemudian selanjutnya yang nomor 3. Yang hari ini sedang juga menjadi keresahan masyarakat karena adanya kelengahan Kementerian Perdagangan dalam rangka memitigasi, dalam rangka melindungi para konsumen-konsumen kita. Panjenengan tahu akhirnya celah itu dimanfaatkan oleh para influencer kita untuk melakukan review produk skincare dan juga makanan. Dan yang hari ini ada salah satu pengusaha skincare yang mereka merasa diperas, ditipu karena direview produknya dengan cara-cara yang tidak baik begitu. Kemudian yang kedua, kalau panjenengan tahu bahwa hari ini baru 2 hari yang lalu ada namanya Code Blue. Dia melakukan review terhadap makanan yang kemudian setelah itu si pemilik makanan datang dan ternyata diperas 350 juta kalau tidak salah. Bapak bisa cek itu. Artinya apa? Artinya kenapa sampai ada ruang-ruang seperti ini? Ketika ada ruang seperti ini, artinya ada kelengahan pemerintah. Ada ketidakhadiran pemerintah untuk bagaimana melindungi para pengusaha kita, melindungi para konsumen kita, sehingga kemudian ada celah-celah itu tadi Pak. Kemudian yang keempat Pak Menteri, seperti yang hari ini juga sedang menjadi keresahan masyarakat, yaitu soal mega korupsi Pertamina. Seperti kawan kami sampaikan dari fraksi PDI Perjuangan Pak Darmadi. Beliau merasakan ada kerisauan di tengah-tengah kami Pak, di tengah-tengah masyarakat. Mereka menanyakan di mana kehadiran Kementerian Perdagangan untuk melindungi konsumen. Ingat,
amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Bapak punya kewajiban untuk melindungi konsumen kita dari hal-hal yang tidak seharusnya begitu Pak. Jenengan tahu bahwa Pertamina bukan hanya merampok uang negara Pak, tapi mereka merampok secara langsung uang dari rakyat dengan cara mengoplos itu tadi Pak. Maka harapan yang itu kerugiannya mencapai triliunan rupiah, bahkan billion dollar begitu Pak. Maka harapan kami Kementerian Perdagangan dalam hal ini untuk kami tunggu apa yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan untuk mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan kerugian yang sudah masyarakat lakukan, masyarakat alami Pak. Jenengan tahu dari oplosan Pertamina tadi ketika itu benar, dan ternyata memang banyak masyarakat merasakan bahwa ketika mengkonsumsi BBM dari Pertamina, mereka kemudian motornya jadi tidak baik, mobilnya jadi macet dan sebagainya. Lalu apa yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan untuk melakukan advokasi bagi mereka? Apakah ini akan diberikan kompensasi dan sebagainya? Harapan kami ada pengawalan agar kemudian masyarakat kita bisa mendapatkan haknya, Pak. Kemudian yang soal Kementerian BP Bulog, Pak. Bapak tadi nyampaikan bahwa semua beras, semua gabah petani diserap dengan harga 6.500. Data dari Badan Pangan, Pak.